Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian Mewansa. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana rapor kondisi ekonomi Indonesia setelah 7 bulan pada 2026. Artikel ini ditulis oleh media CNBC pada tanggal 1 Agustus di 2026. Langsung saja. Pada kesempatan ini, materi ini mengacu pada artikel CNBC Indonesia yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi perekonomian Indonesia. Memasuki bulan ke-7 pada 2026, kita dapat melihat bagaimana kondisi ekonomi Indonesia melalui sejumlah indikator penting. Di antaranya adalah tumbuh sekitar 5,61%, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, serta berbagai indikator yang mencerminkan daya tahan perekonomian nasional. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ekonomi Indonesia selama 7 bulan pertama pada tahun 2026 ini dapat dikatakan berada dalam kondisi yang baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat beberapa indikator utama. Yang pertama adalah, jika kita lihat PDB pada kuartal 1, Indonesia mengalami kenaikan sejumlah 5,61% year on year, di mana itu merupakan sebuah angka yang cukup baik ya jika kita lihat pada program Pak Purbaya yang menargetkan ekonomi Indonesia itu tumbuh target pada akhir tahun adalah 8%. Lalu kita lihat inflasi pada bulan Juni yaitu sebesar 3,34% dalam sasarannya, dan berita buruknya adalah rupiah yang saat ini semakin melemah sebesar minus 8,22% sejak awal tahun, dan dibarengi oleh indeks harga saham gabungan yang pada saat ini sudah mengalami penurunan atau downfall sebesar minus 28,04%. 5 sinyal utamanya adalah PDB di kuartal 1 itu seperti data yang saya sampaikan tadi, lalu inflasi pada bulan Juni, rupiah dan IHSG, dan yang terakhir adalah keyakinan konsumen dan penjualan retail mulai melambat. Jika kita lihat, hal ini dikarenakan karena perekonomian global menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan kebijakan ekonomi negara-negara besar, ketidakpastian perdagangan internasional, hingga dinamika geopolitik. Dengan kondisi tersebut, kemampuan Indonesia untuk menjaga perekonomiannya menunjukkan bahwa fundamental ekonomi domestik masih memiliki daya tahan yang cukup baik. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa kita lihat dari angka pertumbuhannya, kita juga perlu melihat apa yang menjadi sumber perekonomian tersebut. Apabila pertumbuhan terutama didorong oleh konsumsi masyarakat, investasi, ekspor, dan aktivitas produksi domestik, maka pertumbuhan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian. Bisa kita lihat di slide selanjutnya, yaitu Perang Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak dan energi, di mana efek bola saljunya sangat terasa hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Lalu tekanan energi meningkatkan resiko inflasi, dan sejumlah bank sentral mempertahankan atau menaikkan suku bunga acuan. Jika kita lihat di dalam negeri, indikator ekonomi bergerak beragam. Pertumbuhan ekonomi kita masih solid, yaitu di angka 5,61. Akomodasi dan makan minum tumbuh cukup besar sejumlah 13,14%. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi di angka 0,77% dibanding kuartal 4 tahun 2025. Pertumbuhan awal tahun masih ditopang faktor musiman. Bisa kita lihat ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, mobilitas meningkat selama bulan Ramadan. Ya, bisa kita lihat ini adalah tahunan ya. Setiap tahun pasti mengalami peningkatan. Selanjutnya ada konsumsi pemerintah memberikan dorongan besar pada pertumbuhan awal. Selanjutnya ada tantangan berikutnya seperti pertumbuhan tinggi dapat bertahan pada kuartal 2 2026. Angka pertumbuhan perlu dibaca bersama kualitas dan keberlanjutan sumbernya.
Bank sentral mulai menaikkan suku bunga tetapi masih di dalam sasaran Bank Indonesia. Inflasi tahunan di angka 3,34%, tetapi inflasi intinya ada di angka 2,76%. Inflasi tahunan pada bulan Juni 2026 naik dari 3,08 pada Mei 2026. Tekanan dapat berpotensi datang dari harga energi dan pelemahan harga rupiah. Rupiah melemah dari 8% dari awal tahun 2026 di angka 16,670 hingga 13 Juli ada berada di angka 18,040. Selanjutnya IHSG menguat di bulan Juli tetapi masih minus jika kita lihat year to date-nya. Posisi 31 Juli ada di angka 6,222. Kinerja bulan Juli mulai meningkat di 10,25%. Tetapi secara kinerja totally kita minus di 28,04%. Jika kita lihat harga di akhir 2025 yaitu ada di angka 8,646,94. Selanjutnya keyakinan konsumen terus menurun. Jika kita lihat di indeks konsumen ada di 127 pada bulan Januari dan di indeks kinerja konsumen pada bulan Juni ada di angka 117. Selanjutnya, penjualan retail mulai mengalami kontraksi. Jika kita lihat angkanya IPR Mei 2026 yaitu ada di angka 23,4, mengalami kontraksi tahunan sejumlah minus 3,9% pada Mei 2026. Penurunan bulanan ada di angka minus 1,5%. Proyeksi tahunannya bisa kita lihat ada di minus 4,4%. Pelemahan penjualan retail mencerminkan penurunan konsumsi masyarakat. Lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK. Angka ini cukup lumayan berdampak kepada perekonomian dikarenakan pada era sekarang sangat sulit memang mempertahankan antara biaya produksi yang semakin mahal akibat tekanan perang yang menyebabkan beberapa faktor mengalami kenaikan hingga biaya cost operasional yang harus mengurangi beban pegawai sehingga PHK tidak terhindarkan. Jika kita lihat di angka Januari 2026 sudah kita lihat ada angka layoff sebesar 23,470 dan ditambahan pada satu bulan berikutnya ada di angka 8.919 pekerja. Semester 1 2025 mencatat 42.385 pekerja terkena PHK. Pasar kerja masih tertekan meski jumlahnya lebih rendah dari tahun lalu. Dan yang paling jika kita lihat adalah yang paling sangat berdampak di kehidupan masyarakat adalah harga BBM non subsidi masih tinggi. Harga BBM subsidi sempat turun tetapi masih jauh di atas akhir 2025. Lalu sinyal positif dan sinyal waspada masih berjalan bersamaan. Tekanan domestik mulai terlihat di sisi konsumsi. Keyakinan konsumen turun dari 127 menjadi 117,8 pada bulan Juni. Dan kesimpulannya adalah ekonomi tumbuh tetapi belum merata. Rapor ekonomi Indonesia selama 7 bulan 2026 bersifat campuran. Pertumbuhan PDB menjadi fondasi utama. Inflasi masih terkendali dalam sasaran, namun pelemahan rupiah serta koreksi IHSG dan konsumsi yang melambat dan tekanan ketenaga kerjaan yang perlu diawasi. Tantangan kuncinya adalah menjaga pertumbuhan agar tidak hanya bergantung pada faktor musiman dan konsumsi pemerintah. Demikian presentasi yang bisa saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.